Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi guys di toko bangunan RL Material. Sudah lama nggak sharing. Mulai kapan ya? Terakhir itu sebelum hari raya. Sudah hampir sudah satu bulan lebih ya, 1 bulan lebih nggak sharing toko material RL Material. Jadi kapan hari ada komen di YouTube apa aja sih, kenapa minta dijabarkan, ditunjukkan produk-produknya toko bangunan itu, toko material. Simpelnya itu karena banyak. Kalau dipereteli satu-satu bisa ratusan. Simpelnya itu begini. Jadi sesuatu barang-barang, bahan, produk yang dibutuhkan untuk bangun rumah, segala keperluannya. Material mulai dari bawah, misalkan mulai dari pondasi, ada besi, semen, kalau sama materialnya seluruhnya batu koral gitu kan ya. Terus misalkan merambat ke tembok, ada apalagi bata ringan, ada perekat bata ringan. Terus untuk instalasi airnya, pipa mulai dari pipa setengah dim sampai 4 gitu ya. Ini tak tunjukin. Kalau di toko aku ini ya, dari depan ya. Ini dari depan ada batu koral. Ini ada bata merah. Ada kusen pintu, kusen cor. Kalau ini pelengkap aja ya, kubah, ini titipannya temen. Di sini ada roster, ada FA atau fly ash, ini campurannya semen biar ngirit. Di sini ada pipa, macam-macamnya pipa, mulai dari yang 5/8 ini untuk listrik, instalasi listrik. Ada 5/8, ada pipa setengah, ini pipa setengah, ada pipa 3/4 sampai 1 dim, 1,5, 2 dim, 2,5 juga, 2,5, 3 dim, 4 dim. Oke, ini perpipaan. Nah, itu ada nyempil di situ untuk peratapan ini. Ada kanal C, ada reng, ada holo, ada spandek. Ini di depan untuk pekerjaan Pak Tukang, alatnya ada arko, ada talang galvalum, ada talang karet, ada kawat ayak, ini yang aluminium, ini yang hijau. Ini biasanya kawat ayak itu macam-macam, ada ukuran 1/4, setengah sama 3/4. Yang biasanya yang paling banyak dicari itu yang kecil, yang 1/4. Ini untuk yang barang-barang besar aja nggih. Yang di depan ini ada fiber untuk pagar, untuk penutup pagar. Di sana ada keramik, contohnya keramik, display keramik. Di sini juga ada roster beton. Ini ada pintu PVC untuk kamar mandi. Belakangnya ada nyempil asbes. Di sini ada sambungan pipa. Mulai dari 5/8 ya, 5/8, setengah, 3/4, 1 dim, 1,5, 2 dim, 2,5, 3 dim, 4 dim. Macam-macam. Ada sok, ada T, ada keni, ada sok drat dalam, sok drat luar, ada DOP atau tutup, ada
lagi banyak ya, sambungan itu banyak. Ada kenidrat dalam, ada watermur, banyak nggih. Ini sambungan untuk persambungan pipa. Sambungan pipa. Di sini kita ketemu paku. Paku juga macamnya banyak. Mulai dari paku triplek, paku plafon, paku reng kayu, paku apa lagi, paku kelam, ada apa, ada yang istilahnya kalau arsitek itu pakai dim-diman ya, kalau ini pakai bahasa Pak Tukang. Nah, kita coba ke etalase. Kalau ke etalase itu aku simpan barang yang kecil-kecil. Kita simpan barang yang kecil-kecil, misalkan kayak drilling, bautnya ini ya, spandek. Dan itu pun banyak teman-teman. Kalau di spill satu-satu itu banyak ya, ratusan ya. Jadi intinya itu yang dipakai untuk bangun rumah, gimana supaya rumah itu jadi berdiri kokoh. Untuk peratapannya kalau pakai apa namanya, kalau pakai baja ringan gitu, pakai drilling gitu ya, pakunya pakai drilling. Kalau atapnya pakai, kerangkanya pakai kayu nggih, pakai paku-paku biasa itu untuk pakunya. Terus apa lagi ya, banyak teman-teman. Jadi kalau satu-satu banyak nggih, ratusan nggih. Drilling aja macamnya juga, ukurannya juga banyak. Terus nanti ada skrup gipsum juga ukurannya banyak. Terus ada lem pipa, terus ada selotip. Tak tunjukin aja. Ini ya, ini salah satu contoh lem pipa, bukan endorse teman-teman. Kalau ini salah satu contoh selotipnya. Ini lem pipa pun juga banyak mereknya dan kemasannya juga macam-macam. Mulai dari yang kecil 10 ribuan sampai yang besar 40 ribuan. Terus ada keran itu biasanya pakai ukuran setengah dan 3/4. Contohnya yang setengah ya, ini setengah dim maksudnya. Itu setengah apa mbak? Mungkin kalau ibu-ibu seperti aku ya, dulu juga nggak tahu setengah itu, ukuran setengah itu setengah apa, setengah dim ya ibu-ibu. Ada yang komentar itu lumayan banyak ibu-ibu yang mau buka toko bahan bangunan, mudah-mudahan cita-citanya segera terrealisasi, segera diijabah sama Allah. Banyak nggih. Jadi itu mulai kalau mau lengkap, tapi kalau batu saya nggak ready stock di toko, nggak ada displaynya. Kita pesankan langsung ke tambang, jadi bisa langsung kirim. Kalau batu koral ada di depan toko. Jadi mulai untuk keperluan pondasi dari semen, batu koral, besi, pembesian besi, yang paling banyak dipakai cuman ada tiga ukuran besi 6, besi 8 sama besi 10. Kalau besi 12, 13 itu jarang karena di sini pasarnya kota kecil, Lumajang itu kota kecil, jadi nggak pakai ke situ. Kalau bangunannya mungkin 3 lantai gitu ya, 2 lantai, 3 lantai bisa pakai besi, biasanya besi 13 kulit, standarnya seperti itu. Terus merembet lagi ke tembok. Untuk ke tembok berarti ada, kalau nggak pakai bata merah, pakai batako, atau bisa juga bata ringan. Sekarang yang lagi ngetren kan bata ringan, jadi bata ringan ada di belakang. Terus untuk perekatnya, kalau bata ringan itu pakai bata ringan biasanya ada perekatnya sendiri, pakai perekat sendiri, perekat khusus perekat bata ringan. Ada juga semen perekat bata ringan itu.
lagi acian untuk pelamir. Biasanya ada semen putih, ada mortar, acian putih 3 roda juga. Biasanya orang-orang lebih suka 3 roda acian putihnya. Sebenarnya ada pelamir instan, cuman jarang yang pakai. Orang-orang lebih fanatik ke 3 roda kalau di Lumajang. Terus apalagi tembok kalau sampai selesai apa? Oh, sebelum dicat, setelah ini ya, sebelum dicat itu dihaluskan dulu. Dihaluskan pakai kertas gosok. Nah, kertas gosok ini juga bukan ukuran ya, apa ya, mungkin bukan ukuran sih. Ini loh, tingkat halus dan kasarnya itu macam-macam, mulai P60 sampai 2000 berapa gitu, lupa. Tapi yang paling banyak dipakai kalau di bangunan itu yang kasar. Semakin angkanya kecil berarti semakin kasar. Kalau P60 itu yang paling kasar. Orang-orang biasanya pakai yang P120, mulai P100, P120 dan P150. Oh iya, jangan ketinggalan ini ya. Ini untuk apa? Untuk benang biasanya itu waktu pondasi, waktu ngeboplank itu perlu benang nilon atau benang tembung ya, benang nilon sama atau tampar kecil. Ini tampar kecil, ini benang nilonnya. Ini benang ini untuk awal-awal untuk ngeboplank biasanya sebelum ke pondasi untuk menentukan ukurannya. Setelah apalagi ya, tembok selesai berarti cat, percatan. Nah, cat itu ada cat dasar, ada yang pakai cat dasar, ada juga yang langsung pakai cat. Biasanya kalau yang proyek pribadian itu biasanya pakai cat dasar dulu, pakai cat dasar baru di cat warna. Cat warna biasanya macam-macam, mulai dari harga 1 galonnya itu 50 ribuan sampai ratusan ribu. Cat biasanya kalau cat interior sendiri, cat eksterior sendiri. Eksterior biasanya orang-orang kalau nggak pakai elasteknya Nippon, ini waterproofnya, atau no dropnya Avian. Ada no drop, ada 3, no drop basic, ini no drop anti bocornya, ini no drop anti panasnya. Macam-macam. Terus kalau mau ngecat butuh apa? Ya itu butuh ya, biasanya kuasnya itu, kalau yang kuas gini biasanya orang-orang pakai 3 dem, 4 dem, 5 dem. Ada juga yang kalau mau cepet pakai kuas roll juga. Kalau ini untuk yang list biasanya yang kecil-kecil itu 1 dem, 1 dem setengah per kuasan gitu. Ini kuas. Ke apa lagi ya, ke atap itu rangkanya ada, kalau mau pakai baja ringan ada wall angel ya, ada angel. Terus pakai holo 2x4 atau 4x4. Terus pakai kanal C, pakai reng. Terus sama pakai atapnya spandek. Ada yang spandek biasa, ada yang pakai metal pasir. Terus plafonnya juga macam-macam. Ada yang pakai calciboard. Kalau dulu kan internet ya, namanya internet kalau di sini orang bilang. Internet kalau sekarang itu pakai calciboard atau gypsum board. Jangan lupa juga triplek untuk pondasi. Untuk pondasi awal-awal biasanya orang-orang kalau nggak pakai 6 mili, pakai yang 8 mili. Yang paling banyak dipakai itu 6 mili sama 8 mili. Setelah itu apalagi banyak banget teman-teman. Intinya jenengan gini pon, kalau bayangannya kalau mau buka toko bangunan itu apa aja yang perlu dipersiapkan, yang mau dijual itu apa. Kalau jenengan mau bikin rumah, apa yang dibutuhkan itu pun gitu, gampangnya gitu. Kalau bapak-bapak pasti tahu
insya Allah kebanyakan tahu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mungkin banyak yang nggak tahu. Saya pun dulu juga nggak tahu, nggih, karena pelan-pelan belajar setiap hari, nggih, lama-lama tahu. Terus meskipun begitu, di toko saya ini masih banyak yang kurang, masih banyak yang belum ready. Misalkan apa ya, banyak masih yang belum ready teman-teman. Jadi nggak semua toko itu terus toko bangunan itu lengkap mulai dari nol sampai akhir. Misalkan ada yang pernah ada yang nyari inner bead sama corner bead, jadi untuk meluruskan bikin sikunya tembok misalkan dilekukan pojokan itu pakai inner bead dan corner bead, itu saya enggak punya. Terus apa lagi nggih, kayu saya enggak ready karena misalkan kayak kayu usuk, kayu reng gitu ya, saya nggak ready karena itu banyak resikonya. Kalau kelamaan itu bisa melengkung. Jadi di sini kan banyak yang toko khusus kayu, jadi biasanya saya ngambil di toko khusus kayu tersebut kalau ada yang order. Tapi kita sudah apa gitu, sudah kerjasama, maksudnya ibaratnya saya itu resellernya gitu ya, menjualkan barangnya ngoten, kayu perkayuan. Tapi kalau triplek meskipun dikit-dikit ada triplek 3 mili, 6 mili, 8 mili, ada yang lokalan, yang sengon itu yang murah, yang biasanya dipakai buat ngecor. Ada juga yang semi itu yang bagus, biasanya campuran sama kayu Kalimantan. Peratapan sudah nggih ya, pintu paling. Oh iya, pintu, kalau pintu kita belum punya pintu buat pintu utama. Di sini cuma ada pintu kamar mandi PVC sama pintu, ya Allah berisik nih, sama pintu galvalumnya. Tapi saya punya temen kenalan yang memang khusus bikin kusen dan pintu. Jadi kalaupun pesen lewat sini nggih bisa. Terus untuk bikin ini apa, resapan butuh cempolong kan nggih, apa gitu ya, yang biasanya dipakai gorong-gorong, biasanya dipakai sumur, itu saya juga enggak punya. Tapi saya punya kenalan yang kerjasama. Saya jualkan barangnya, tapi saya nggak readykan di toko karena tempatnya kan deket, terus resikonya lebih kecil kalau hampir nggak ada ya kalau kita nggak stok di toko. Karena untuk cempolong itu bahasa sini apa ya, gorong-gorong atau apalah, untuk sumur itu kalau nggak ahlinya itu bukan gampang ya, dikhawatirkan pecah gitu ngangkutnya. Jadi harus orang yang benar-benar sudah ahli untuk ngangkut gorong-gorongnya, cempolongnya tersebut. Saya nggak punya itu. Apalagi yang nggak punya, banyak ya sebenarnya yang nggak punya itu. Nggak harus lengkap banget sih, cuman yang barang-barang inti aja dilengkapi. Misalkan kayak semen, terus besi, apalagi ya, semen, besi, ya itulah pokoknya ya. Kalau ibu-ibu mau, teman-teman yang perempuan, ibu-ibu rumah tangga yang mau buka usaha toko bangunan gitu, dibayangkan apa yang mau dibutuhkan ketika kita mau bangun rumah gitu ya teman-teman ya. Banyak perintilannya nggih, perintilannya itu banyak. Spidol juga ada, biasanya dibutuhkan Pak tukang spidol, pensil tukang. Untuk peralatannya itu ada cetok, ada meteran, ada apa lagi, ada kasutan, ada apa lagi nggih, water pass banyak, linggis nggih, macam-macam linggis, pacul, sekop dan lain-lain. Dia mungkin ini dulu sharing RL Material, toko RL Material hari ini tanggal 17 Mei 2021.
2024. Semoga bermanfaat. Nanti kita sharing-sharing lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.